Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya sehat-sehat selalu. Baik anak-anakku semuanya, pagi hari ini kita akan membahas beberapa soal ya, beberapa soal yang ada di halaman 92. Nah, ada baiknya kalian siapkan dulu buku penanya ya. Halaman 92 kalian buka. Kita akan bahas beberapa soal ya, mungkin tidak semuanya. Baik. Untuk yang pertama kita mulai dari muatan IPA KD 3.5 ya. Nomor 1, sumber energi terbesar bagi makhluk hidup di bumi adalah titik-titik. Jawabannya apa? Kalian pasti tahu, jawabannya adalah C, matahari ya. Karena matahari adalah sumber energi terbesar bagi makhluk hidup di bumi ya. Nah, bulan bukan, batu bara bukan, tumbuhan juga bukan. Kemudian nomor 2, tumbuhan dapat membuat makanan sendiri. Tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk titik-titik. Jawabannya adalah ya D, berfotosintesis ya. Fotosintesis kemarin sudah diterangkan sedikit ya. Fotosintesis adalah yaitu proses pembuatan makanan sendiri yang dilakukan oleh tumbuhan. Di mana prosesnya itu? Di daun ya. Nomor 3, energi angin dimanfaatkan oleh nelayan untuk apa? Untuk titik-titik. Energi angin dimanfaatkan oleh nelayan untuk berlayar dan berlabuh. Nah, ini kalau ketika zaman dulu banyak kan terutama perahu-perahu yang menggunakan energi angin ya. Kalau sekarang mungkin kapal-kapal sekarang sudah memakai mesin ya. Kalau dahulu kapal maupun perahu masih mengandalkan angin, sehingga energi angin ini dimanfaatkan oleh nelayan untuk berlayar. Nah, biasanya nelayan berlayar pada malam hari karena malam hari terjadi angin darat ya, angin yang berjalan dari darat ke laut. Dan untuk berlabuh biasanya siang hari, yaitu menggunakan angin laut karena angin yang berhembus dari laut ke darat. Nah, baik anak-anakku semuanya, kita lanjutkan ke nomor 4 ya. Bagi tumbuhan yang sedang berbunga, energi angin dimanfaatkan untuk titik-titik. Nah, jawabannya adalah dimanfaatkan untuk berkembang biak atau proses penyerbukan ya, proses penyerbukan pada bunga, yaitu bertemunya benang sari dengan putik bunga. Nah, ini nanti akan didalami lagi di kelas 5 semester 2 kalau saya tidak salah ya. Bertemunya benang sari dengan putik, yaitu proses menggunakan memanfaatkan energi angin sehingga tertiup angin, si putiknya akan terbawa dan menempel di bunga lain ya, kepada putiknya, atau benang sarinya menempel ke putik, atau perkawinan non vegetatif nanti. Nah, selanjutnya nomor 5, mengapa tumbuhan yang diletakkan di ruang terbuka dan terkena cahaya matahari terlihat lebih segar dan subur dibandingkan tumbuhan yang tidak terkena cahaya matahari? Nah, jawabannya kita ingat bahwasanya tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk apa? Untuk melakukan proses fotosintesis atau pembuatan makanan sendiri untuk tumbuhan. Maka tumbuhan yang tidak terkena matahari, yang ditaruh di dalam ruang gelap, maka dia akan terlihat tidak subur ya, atau terlihat tidak subur. Maka akan lebih subur yaitu tumbuhan yang ditaruh di luar ruangan atau yang terkena sinar matahari, sehingga tumbuhan dapat melakukan proses fotosintesis atau pembuatan makanan untuk dirinya sendiri. Baik anak-anakku, kita melanjutkan ke muatan BI KD 3.1. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Burung kutilang merupakan sumber daya alam. Burung kutilang memiliki suara merdu. Panjang tubuh burung kutilang hanyalah 20 cm. Tubuh burung kutilang berwarna coklat kelabu. Bagian dada dan lehernya berwarna keabu-abuan. Burung kutilang dapat ditemukan di pekarangan kebun dan hutan kecil. Nah, soal nomor 1. Gagasan pokok pada teks di atas adalah
Gagasan pokoknya adalah yang B. Burung kutilang merupakan sumber daya alam. Nah, gagasan pokok ini biasanya, tidak mesti tapi biasanya terdapat pada awal kalimat di tiap paragraf biasanya. Tapi ada juga gagasan pokok yang ditaruh di akhir kalimat. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya jika gagasan pokok itu dihilangkan ya, maka paragraf itu akan tidak bermakna. Nah, jawabannya di sini adalah C ya, burung kutilang merupakan sumber daya alam. Nah, nomor 2, gagasan pendukung pada teks di atas adalah titik-titik. Nah, kita bisa menemukan gagasan pendukungnya. Misalnya, panjang burung kutilang hanya 20 cm. Burung kutilang memiliki suara merdu. Kemudian, bagian dada dan lehernya berwarna keabu-abuan. Nah, ini adalah gagasan pendukung yang bersifat mendukung dari gagasan pokok yang telah kita temukan tadi yang pertama. Nah, selanjutnya salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat titik-titik. A. Teks bacaan, B. Kesimpulan, C. Peta pikiran, D. Naskah drama. Yang benar adalah C ya. Sudah kita bahas di video sebelumnya. Kalau kalian selalu menyimak videonya Ustadz, kalian pasti bisa menjawabnya, yaitu C. Peta pikiran. Nah, peta pikiran ini bisa kita buat terlebih dahulu untuk mengolah informasi. Baik. Nomor 4. Tuliskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menceritakan informasi dari gambar. Nah, kemarin juga sudah diterangkan di video sebelumnya bahwasanya kita bisa menceritakan informasi dari gambar yang kita lihat. Nah, lalu bagaimana? Yang pertama kita membuatkan peta pikiran dulu. Nah, apa saja sih yang ada di gambar tersebut? Gambar apa saja yang ada ya, kalau seperti di video kemarin contohnya adalah lingkungan taman yang bersih dan indah dengan gambar lingkungan yang sangat kotor penuh dengan sampah. Nah, itu adalah kita menentukan dahulu gagasan pokoknya, kemudian kita beri gagasan pendukung, kemudian kita rangkai menjadi sebuah kalimat dan sebuah paragraf. Nah, dan anakku, kita lanjutkan nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Tentukan gagasan pokok dari gambar tersebut, lalu buatlah sebuah paragraf dari gagasan tersebut. Nah, ini kalian coba sendiri ya di rumah membuat sebuah paragraf berlatih. Tapi yang utamanya tentukan gagasan pokok dari gambar. Nah, kita bisa menentukan bahwasanya gambar pada halaman 92 ini pada soal ini adalah orang sedang memasukkan pertalit atau pertamax ke dalam mobil. Nah, gagasan pokoknya misalnya pertalit adalah sumber daya alam yang perlu kita lestarikan, atau pertalit adalah sumber daya alam yang wajib kita hemat. Nah, itu adalah gagasan pokok. Nah, dari situ kita bisa kembangkan lagi menjadi beberapa kalimat. Misalnya pertalit sekarang harganya cukup mahal dikarenakan banyaknya motor-motor yang sudah diproduksi oleh pabrik-pabrik. Kemudian karena banyaknya masyarakat menggunakan sepeda motor dan mobil sehingga ketersediaan pertalit sekarang ini semakin menipis. Nah, itu adalah kita mengembangkan dengan membuat gagasan pendukung, sehingga nanti kalian bisa membuat tugas kedua tadi apa? Membuat sebuah paragraf. Nah, ya anak-anakku, kita akan melanjutkan lagi kepada halaman 93, muatan IPS KD 3.1. Nomor 1, sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu titik-titik. Jawabannya adalah C, tumbuhan. Kalau yang A, tembaga itu tidak bisa diperbaharui. Yang B, batu bara juga tidak dapat diperbaharui. Yang D, minyak bumi juga tidak dapat diperbaharui. Artinya, jika tembaga, batu bara, dan minyak bumi ini habis, maka habislah sudah tembaga, batu bara, dan minyak bumi dan tidak bisa diperbaharui. Nah, jawabannya adalah yang dapat diperbaharui yaitu C, tumbuhan. Dengan apa untuk memperbaharui tumbuhan? Yaitu dengan cara menanam. Nah, selain tumbuhan ada lagi kemarin contohnya yaitu hewan kerbau ya. Itu juga dapat diperbaharui dengan cara apa? Dengan cara diternakkan. Nah, nomor 2, sagu merupakan hasil bumi daerah titik-titik. Jawaban yang benar adalah A, Papua. Ya, Sulawesi bukan, C, Sumatera bukan, D, Kalimantan juga bukan. Sagu adalah
merupakan hasil bumi daerah Papua. Bahkan sagu dijadikan oleh masyarakat Papua sebagai bahan pokok pengganti nasi ya. Jadi pengganti nasi ada sagu, kemudian jagung ya kemarin. Nah, ini kalau di Papua adalah sagu. Nah, nomor 3, jagung dapat dimanfaatkan sebagai titik-titik. Jawabannya yaitu sebagai sumber bahan makanan pengganti nasi ya. Kemudian itu buahnya. Kemudian daunnya juga bisa kita manfaatkan sebagai penutup makanan ya, makanan khas Bandung, kemudian daerah Pemalang Selatan, wajik ya, itu bungkusnya menggunakan kulit jagung. Kemudian juga bisa dijadikan sebagai kerajinan pensil, kemudian tempat pensil dan sebagainya, itu juga bisa menggunakan bogol jagung ataupun kulit jagung. Nah, perhatikan peta berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan nomor 5. Nah, anak-anak perhatikan peta pada halaman 93. Itu soalnya tuliskan hasil tambang dari kota-kota berikut. Yang A, kota Dumai. Kota Dumai ini kalau kita lihat itu minyak ya. Kemudian kota Bukit Asam itu ada batu bara. Kemudian Padalarang itu di situ ada batu kapur. Kemudian Tembagapura, di situ ada tembaga. Nah, anak bisa merhatikan gambar di bagian kiri ya. Di situ ada keterangan, ada emas, minyak bumi, gas alam. Kemudian kalian perhatikan peta Indonesia, di situ ada simbol-simbol yang ditaruh di beberapa daerah ya. Kemudian nomor 5, menurutmu pulau manakah yang paling banyak menghasilkan bahan tambang berikut? Yang pertama minyak bumi. Minyak bumi menurut kalian paling banyak mana? Kalau menurut Ustadz paling banyak itu pada Sumatera dan Jawa. Di situ banyak minyak bumi. Kemudian yang emas paling banyak Kalimantan ya dan Papua. Nah, di Papua ini adalah emas yang sangat banyak, bahkan menghasilkan sebagai penghasil emas, menyumbangkan emas yang paling besar di dunia ya, nomor 2 kalau tidak salah. Nah, namun sayangnya Indonesia belum bisa untuk mengolah emas yang masih mentah menjadi emas yang masih matang, minyak bumi yang mentah menjadi minyak bumi yang matang. Maka tugasnya untuk kalianlah harusnya yang bisa meneruskan, yang bisa memasak emas menjadi emas mentah menjadi emas matang, minyak bumi mentah menjadi minyak bumi matang ya. Itu adalah tugas PR kalian ya. Sampai PR-nya tidak hanya dikumpulkan besok, tapi ini harus dibuktikan 10 tahun lagi mungkin ya. Nah, sehingga Indonesia tidak perlu mengandalkan negara-negara lain ya, mendatangkan pekerja-pekerja lain untuk memasak emas, untuk memasak minyak bumi, tetapi kita bisa mengolah emas, mengolah minyak bumi secara mandiri. Hasilnya juga untuk negara kita. Nah, apalagi sekarang kita memasuki HUT RI ke-75, Dirgahayu Republik Indonesia. Nah, harusnya kita untuk bisa mengolah sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Baik anak-anakku, kita melanjutkan ke muatan SPDB nomor 1. Tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi titik-titik. Jawabannya adalah bunyi ya. Tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. 2. Tempo cepat dalam lagu menggambarkan suasana titik-titik. Jawabannya adalah C, gembira ya. Tempo cepat itu adalah suasana gembira maupun semangat. Namun untuk tempo lambat itu biasanya lagu-lagu bersuasana tenang, sedih, dan hikmat. Kemarin sudah contohkan misalnya lagu Maju Tak Gentar, itu adalah lagu dengan tempo lagu yang cepat. Sedangkan tempo yang lambat misalnya lagu Gugur Bunga, kemudian lagu berjudul Syukur, itu juga adalah lagu yang bertempo lambat karena berisi tentang hikmat ataupun tentang kesedihan. Nah, nomor 3, nada menurun menunjukkan suara semakin titik-titik. Nada menurun menunjukkan suara semakin titik-titik, yaitu semakin rendah. Nah, semakin meninggi, semakin naik, maka nada semakin tinggi. Jika nada itu semakin menurun, maka nada suara semakin rendah.
Kalian bisa cek lagi di tangga nada yang kemarin sudah diterangkan. Nah, kemudian tuliskan jenis tempo lambat dalam sebuah lagu. Nah, tempo lambat ini ada 3 ya, yang saya tahu, yaitu adagio, largo, sama lento. Nah, kalian bisa cek lagi, mungkin ada jenis-jenis lain yang ada di tempo lambat. Nah, kalau ada kalian temukan, silakan ditulis di kolom komentar di bawah ya, untuk melengkapi hasanah keilmuan kita ya. Sedangkan nomor 5, tuliskan nada tertinggi dan terendah dari not angka berikut. Yang A, ini nada tertinggi kita bisa ketahui yaitu yang ada titiknya, angka 1 yang ada titiknya di atas. Itu adalah nada yang paling tinggi. Sedangkan nada yang bertuliskan hanya angka saja, itu adalah nada dengan standar atau normal. Kemudian jika ada titiknya di bawah angka, maka nada itu adalah rendah. Nah, kalau pertanyaannya yang paling tinggi adalah 1 atau do yang ada titiknya di atas, sedangkan yang paling rendah adalah nomor 4 yaitu fa ya. Yang B yang paling tinggi adalah la atau 6. Kemudian yang paling rendah adalah 1 do ya. Itu. Kemudian kita membahas yang terakhir anak-anakku semuanya, PKN di halaman 94. Menggunakan air untuk kebutuhan merupakan titik-titik manusia. Menggunakan air untuk kebutuhan, jawabannya adalah hak ya. Menggunakan air adalah hak manusia atau kebutuhan merupakan hak manusia. Kemudian nomor 2, dalam menggunakan air kita memiliki kewajiban untuk C, segera menutup keran air jika telah selesai menggunakan air. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat. Karena yang A lebih banyak membuang air saat mandi, ndak mengalirkan air yang berlebih ke selokan dalam waktu lama, ini ndak. Yang D juga mengabaikan keran air, ndak. Yang tepat adalah yang C ya. Baik. Nomor 3, salah satu cara kita berhemat bahan bakar adalah misalnya bersepeda. Nah, ini juga salah satu menghemat bahan bakar pertalit maupun pertamak, ini adalah bersepeda dan jalan kaki. Tentunya jika jaraknya tidak terlalu jauh ya. Kemudian tuliskan kewajibanmu dalam menggunakan listrik. Kewajibanmu dalam menggunakan listrik yang pertama yaitu membayar anak-anak ya, membayar listrik tiap bulan, itu kewajibanmu. Kemudian selain membayar listrik, kewajibannya adalah menghemat listrik agar pasokan listrik yang tersedia selalu ada. Kalau pasokan tidak menghemat, nanti listriknya malah padam karena pasokannya habis. Nah, 5, mengapa hak dan kewajiban harus seimbang? Jelaskan. Nah, mengapa hak dan kewajiban harus seimbang? Ya, harus seimbang karena yang harus kita kerjakan adalah kewajiban dulu, baru hak. Misalnya kita membayar listrik, nah ini kan kewajiban, kemudian hak kita adalah memakai listrik. Nah, Ustaz teringat seperti yang ada di surat Al-Fatihah ya. Iya kana butuh, iya kana stain, iya kana butuh ya, kita beribadah itu kewajiban dulu, baru iya kana stain kita meminta, itu adalah hak kita kepada Allah. Sehingga kita harus melaksanakan kewajiban dulu, baru melaksanakan hak kita. Baik, itu anak-anak, pembahasan kita ternyata terbahas semua. Untuk soal matematika nanti diperdalam oleh Ustaz Prima. Sekian dulu dari Ustaz, videonya cukup panjang, 18 menit ya. Jangan lupa kalian komentar, tuliskan nama kalian, bisa share juga boleh. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Apalagi jika ada kekurangan silakan dilengkapi di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat selalu.